Baik ibu-ibu, kita akan memasuki langkah yang ketiga, manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Nah, ibu-ibu sudah menyiapkan buku pintarnya? Sudah. Ya. Siapa di antara ibu-ibu nih yang memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini? Contohnya kayak di TK, PAUD atau taman bermain itu. Kira-kira siapa Bu yang masih punya anak balita atau istilahnya yang belum SD itu, sekolah SD itu? Mungkin Ibu Dana? Masih ada. Oh, masih ada. Nah, misal kalau masih ada itu, perasaannya si anak itu ketika sekolah di PAUD atau TK itu seperti apa itu perasaannya? Ya, senang. Nah, untuk perasaan ibu sendiri gimana Bu, anaknya sekolah di ini? Ya senang. Senang ya Bu ya, jadi sama-sama senang ya Bu ya, anaknya senang, ibunya juga senang ya. Nah, sekiranya apa manfaatnya nih Bu yang dirasakan Bu ketika anak ibu ini sekolah di PAUD ini Bu? Ya kalau udah masuk SD ya nggak usah dipelajari. Oh, maksudnya nggak usah dipelajarin, berarti udah bisa mengerti, ya, udah mengerti sendiri. Udah mengerti sendiri, jadi udah ada dasarnya Iya, ya Bu ya. dasarnya. Udah ada dasarnya, iya. Kalau Ibu Jam ini anaknya masih sekolah TK apa sudah SD Bu? Udah SD. Kelas berapa Bu? Kelas 2. Oh iya Bu ya. Dulu pernah disekolahkan ke TK belum? Enggak. Oh, udah SD. Berarti langsung sekolah SD ya? Iya. Ibu-ibu terima kasih ya sudah berbagi cerita tentang anaknya, tentang pengalaman anaknya, perasaannya sekolah di TK itu seperti apa, pendidikan seperti apa. Ya Bu ya, begini ya Bu ya, walaupun anak bisa belajar dan bermain di rumah, tetapi banyak manfaat yang dapat dirasakan anak dan orang tua ketika mengikuti kegiatan di lembaga anak usia dini. Ya contohnya seperti di TK itu, di PAUD itu ya Bu ya. Ya ibu-ibu dibuka ya buku pintarnya halaman 53 itu cerita 4A itu ya Bu ya. Nah coba lihat ibu-ibu di cerita itu menceritakan tentang apa ya ibu-ibu, kita lihat ibu-ibu ya. Ya ada yang pakai seragam, ada yang enggak. Kalau ya ibu-ibu ya, itu cerita 4A itu menceritakan tentang anak yang sekolah di PAUD dan sekolah di taman kanak-kanak. Jadi dalam ilustrasi tersebut ada dua lembaga itu ibu-ibu pendidikan anak usia dini. Pada ilustrasi yang pertama anak-anak menggunakan seragam, dan pada ilustrasi yang kedua anak-anak tidak memakai seragam. Kedua lembaga tersebut sama baiknya ibu-ibu ya, karena lembaga anak usia dini yang baik tidak ditentukan oleh ada tidaknya seragam. Lembaga yang baik merencanakan kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik minat dan bermanfaat bagi anak, tidak menggunakan metode yang memaksa anak agar mampu membaca, menulis dan berhitung. Lembaga yang baik dapat membuat anak merasa senang untuk bersekolah dan mencintai proses. Manfaat bagi anak yang belajar di lembaga tersebut, manfaatnya supaya apa itu, supaya akan siap ketika masuk SD, yang intinya sudah mempunyai dasar ketika akan menerima pelajaran, bergaul sama teman-teman. Nah dia akan cepat gitu, cepat membaur, jadi cepat mengerti. Nah kira-kira seperti
Nah, kira-kira seperti itu ya ibu-ibu ya dalam langkah 3 ini ya ibu-ibu ya. Nah, kita akan melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Manfaat bagi anak yang belajar di lembaga pendidikan anak usia dini seperti yang ada di cerita tersebut adalah ialah manfaatnya supaya siap ketika anak ibu-ibu tersebut akan menginjak jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu SD. Jadi ketika SD anak-anak ibu-ibu akan siap menerima pelajaran. Jadi sudah ada dasarnya ibu-ibu ya. Jadi tinggal kita melanjutkan aja ibu-ibu ya.